Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membuat masakan olahan jajanan tradisional, yaitu bubur sumsum. Nah, di sini bubur sumsum ini saya buat masih dalam kategori yang natural, tidak menggunakan pewarna. Ikutin terus ya videonya. Tahap yang harus kita persiapkan atau bahan-bahan yang kita persiapkan, di sini saya gunakan 1 bungkus santan instan, ada daun pandan, gula pasir 5 sendok. Nah, ada gula Jawa di sini saya pergunakan 50 gram, tepung ketan 230 gram atau 23 sendok, air 1500 ml. Nah, nanti air ini kita campur dengan santan atau dicampur dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Tahap pertama yang akan kita buat adalah kuah dari bubur sumsum. Nah, yang kita perlukan adalah ada daun pandan, kemudian air di sini 500 ml yang sudah saya mulai akan didihkan, gula. Nah, gula ini saya pergunakan ukuran sederhana saja, tapi kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan lagi ya teman-teman. Di sini saya gula pasirnya gunakan 5 sendok, lalu gula jawanya 50 gram. Kemudian kita masukkan santan kelapa, boleh merek apa saja. Di sini saya pergunakan yang 65 ml, tapi saya pergunakan setengah saja, nanti setengahnya untuk adonan buburnya. Setelah bahan kuah tadi semuanya sudah dimasukkan, kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita tunggu sampai santan instannya tadi mencair, kemudian kita tunggu sampai mendidih. Tapi jika teman-teman suka manis, boleh ditambahkan gula lagi ya. Kalau saya sudah cukup dengan gula yang takaran tadi. Nah, ini kita lihat sudah mulai mendidih. Kalau nanti sudah mendidih, kita matikan kompor, lalu kita masuk ke bahan untuk buburnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai selesai. Setelah kuah tadi sudah matang atau mendidih, kita pindahkan ke wadah ya teman-teman. Nah, ini kita tuangkan, kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian kita masuk ke bahan bubur. Kita masukkan tepung. Ini tadi saya pergunakan 230 gram atau sekitar 23 sendok makan munjung ya. Nah, ini kita masukkan. Ini kompor belum dinyalakan ya teman-teman. Kemudian tadi ada yang lupa, kita masukkan sejumput garam atau setengah sendok teh. Nah, santan kelapa yang tadi kita bergunakan setengah untuk kuahnya. Nah, setengahnya lagi kita masukkan untuk bahan biang buburnya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita masukkan air. Air ini saya pergunakan dulu sekitar 800 ml dulu. Nah, ini kompor masih mati ya teman-teman. Kemudian kita aduk, kita ratakan dulu. Ingat teman-teman, api masih dimatikan. Kita aduk sampai merata. Nah, ini tadi masih tingkat kekentalannya masih kental sekali. Kemudian saya tambahkan lagi 500 ml air. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, nih kita lihat keencerannya. Jika tidak berat, berarti itu sudah sedang atau sudah cukup. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini kompor sudah mulai kita nyalakan. Apinya dengan api kecil saja ya teman-teman, agar di bawahnya itu tidak gosong atau tidak mudah untuk menggumpal. Kita nyalakan api kecil saja. Nah, ini sudah mulai kelihatan bahan buburnya sudah mulai mengental. Ingat terus diaduk-aduk, jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Kalau ditinggal sebentar saja itu nanti bisa menggumpal dan gosong. Nah, terus diaduk. Nah, ini sudah mulai mengental.
apinya kecil saja ya teman-teman. Saya sarankan kalau teman-teman mau memasak bubur sumsum seperti ini, saya sarankan teman-teman menggunakan wadah atau wajan atau panci yang ada tangkainya. Jadi karena ini posisinya berat, jadi kita harus pelan-pelan untuk mengaduknya. Karena di sini masih berat, saya tambahkan sedikit air ya teman-teman agar lebih encer dan mengaduknya lebih mudah. Nah, ini kita aduk terus sampai tingkat encernya sesuai. Nah, ini tingkat keenceran yang saya inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya pergunakan tepung ketan ini karena teksturnya lembut dan mudah untuk diatur atau dimasak. Kalau menggunakan tepung yang lain, saya pernah melakukannya itu banyak bergerindil. Nah, kalau yang tepung ketan ini teksturnya cantik seperti ini. Sudah bisa kita pindahkan ke wadah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat teksturnya di sini lembut, halus dan kenyal. Ini siap kita sajikan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini bisa menjadi ide bisnis, teman-teman bisa beli cup-cup kecil seperti ini, lalu sendok kecil seperti ini. Nah, kalau di tempat saya, di daerah saya, satu wadah cup kecil itu Rp1.000. Nah, di sini saya sajikan untuk yang dikonsumsi sendiri ya teman-teman. Kita ambil sedikit buburnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tingkat kekenyalannya itu bagus sekali. Kemudian ini kuah gulanya ya teman-teman, kuah gulanya boleh diambil sesuai selera, banyak atau sedikitnya. Bubur sumsum originalnya siap disajikan ya teman-teman. Jika teman-teman suka dingin, boleh juga saran penyajiannya dimasukkan ke dalam kulkas dulu dan didinginkan. Tapi jika teman-teman suka yang hangat, boleh langsung dikonsumsi. Nah, jangan lupa ya teman-teman, jika video ini bermanfaat, tolong untuk di like, di subscribe, dan tekan tanda lonceng ya. Jangan lupa di share ke media sosial yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat. Nah, kita lihat di sini tingkat kekentalannya, kekenyalannya pas ya teman-teman. Teksturnya sangat lembut. Nah, di sini perpadu padanan antara manis, legit, gurih dan wangi dari pandan. Oke, jangan lupa untuk di-share ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.